Sekarang kita akan membahas tentang color theory. Oke, color adalah bagian dari cahaya ya, di mana setiap objek itu pasti memiliki warnanya mereka sendiri-sendiri dan juga beberapa objek itu mereka memantulkan beberapa cahaya dan sehingga memunculkan lagi color spectrum. Oke. Ini adalah cara untuk mencampur beberapa warna. Di sini ada dikatakan sebagai additive system. Color is created from projected light dan juga subtractive system. Color is created from pigment. Jadi yang subtractive ini dia menggunakan pigment. Properti dari color itu atau warna itu ada di dalamnya ada hue, value, dan saturation. Hue. Nah, hue itu adalah the name of the color. Jadi memang nama dari warna itu sendiri. Seperti misalkan em, dia itu seperti panggilan pada warna di dalam dunia seni ya. Jadi kita bisa membayangkan warna-warna itu semua berkumpul dan mereka seperti memperkenalkan diri, halo saya biru dan seterusnya. Nah ini contohnya dari warna pink, scarlet, maroon, dan crimson. Mereka itu memiliki hue-nya itu dasarnya itu adalah warna merah gitu. Jadi ada di kategori yang sini itu adalah hue. Kemudian ini color wheel, biasanya ini color wheel ini kita gunakan dalam dunia desain itu digunakan untuk dasar dalam menerapkan warna pada satu objek atau di dunia seni juga kita banyak menggunakan color wheel ini untuk guide kita dalam menerapkan satu karya. Di sini ada dibagi dalam color wheel itu dibagi menjadi tiga lapisan ya, tiga step. Ada primary atau warna dasar basic, dia itu ada tiga. Ada merah, biru, yang tengah di sini merah, biru, dan kuning itu warna dasar. Lalu ada secondary colors itu percampuran dari primary color. Letaknya di sini, di luar yang segitiga. Nah, ini misalkan dari percampuran dari primary biru dan kuning itu menjadi hijau, kemudian kuning dan merah menjadi orange, lalu ada biru dan merah itu ungu, menjadi ungu ya. Lalu yang lapisan ketiga atau step yang ketiga itu ada tertiary colors. Itu ada di luar di sini yang membentuk melingkar ini. Dia itu adalah percampuran dari primary dan secondary color. Gitu. Misalkan untuk mendapatkan warna ini dia dikeluarkan dahulu untuk ke sini warna ini dicampur kuning. Jadinya di sini. Begitu seterusnya. Warna yang ini asli yang dari secondary dicampur dengan si biru. Lalu ditaruhnya di sini. Saya kira seperti itu. Selanjutnya ada value. Value merupakan bagian dari warna ya. Itu dia itu menerangkan tentang lightness or darkness of a hue. Jadi tingkat terang dan juga kegelapan dari sebuah warna. Contohnya seperti ini ya, value. Value ini diciptakannya dengan bisa menambahkan warna putih ataupun abu-abu. Ini adalah contoh penerapan dari value. Ini penggunaan value untuk apa namanya? Untuk menjelaskan objek yang utama yang akan disampaikan itu yang mana. Lalu ada saturation merupakan brightness of a color atau disebut juga intensity. Jadi itu ada dua saturasi yang rendah itu untuk membuat warna menjadi lebih agak terlihat seperti semu ya kira-kira. Itu dia dicampur dengan menggunakan warna abu-abu.
Contoh hasil karya lukisan yang penerapan saturasinya terlihat jelas ini pada karya hmm, Edgar Degas dari New York tahun 1896. Jadi ini contoh influence dari penerapannya apa saturasi ya dalam sebuah kotak. Di sini kita lihat di mana vibrant colornya itu bisa merubah pandangan mata kita terhadap objek ini. Ini susunan dari hue dan saturasi ya. Hue dan saturasi ini adalah yang atas hue warnanya, kemudian ditambahkan value dan ini adalah saturasi atau saturation. Perpaduan hue dan saturation kira-kira seperti ini warnanya. Oke. Lalu ada color mixing. Color mixing di sini ada complementary colors. Ini adalah lawan dari color wheel ya. Lawannya dari color wheel. Nah, ini sudah memasuki complementary colors dan di dalamnya juga di sini ada hue, ada saturasi dan juga ada value. Oke, intensity or complementary colors to make colors appear brighter. eh, we use simultaneous contrast. Jadi ketika dua complementary warna itu dicampurkan, dia akan menimbulkan visual yang eh, sangat brilian terhadap satu objek dengan objek yang lainnya. Ini contoh penerapan dari penggunaan kontras yang sangat simultan. Contohnya di pada lukisan dari Andy Warhol ini kita lihat ya, dia kontrasnya sangat jelas sekali. Dia menggunakan di sini ada warna agak coklat kuning oker, kemudian menggunakan lagi di sini agak hijau, hijau tua, agak hijau army. Lalu ada after image effect. When you stare at an intense color and then look away, you will see the complementary color. Ya, pada saat kita melihat warna di sini, terus kita agak sedikit menjauh, ya, antara si warna agak kehijauan kuning kehijauan ini dengan abu-abu, kita akan melihat pada saat kita mundur, pandangan kita akan terlihat complementary color di tengah-tengahnya. Ini adalah after image effect. Ya, mixing split complements. Mixing split complements di sini um, one color and the two hues at adjacent to the complement. Split complement function similarly to complementary colors when mixing and as a compositional tool. More complex color, structure, and widely used. Jadi um, ini adalah contoh penerapannya. Nah, di sini karya dari David Hockney, dia banyak menggunakan warna hijau dan juga hijau ke biru-biruan untuk membuat karya tersebut menjadi lebih balance. Dan vokal poinnya itu terlihat sekali kita ada di sini. Nah, kalau secara komposisi apa namanya komposisi karyanya ini, kita bisa bilang ini adalah apa namanya inward bias ya atau dia agak asimetrik jadi tidak terlalu di tengah dan menerapkan focal pointnya dengan menggunakan warna merah. Color temperatur, nah color juga apa warna juga memiliki temperaturnya sendiri di situ ya. Jadi an artist may use warm and cool color relationship to create depth and volume. Jadi kadang-kadang satu seniman itu menggunakan warna-warna hangat dan juga warna-warna yang kesannya dingin untuk
memunculkan kesan kedalaman atau memberikan kesan volume, ada isi di dalamnya. Color temperature is also used to create strong and sense of light. Ya, jadi memang tergantung maksud apa yang mau dimaksudkan oleh seniman. Jadi dia menggunakan warna-warna tertentu untuk menimbulkan misalkan kesan yang kuat, kesan yang lebih soft atau dan seterusnya. Ini adalah contoh dari warm colors, eh, terdiri dari merah, orange, dan kuning. Ya, ya biasanya represent apa sih warm colors itu? Ada color psychology juga nanti di beberapa pertemuan ke depan ada tentang psychology color. Nah itu dia itu biasanya implies kesenangan, energi, dan juga kemarahan. Berikut adalah cool colors, ada blue, green, and purple. Nah, di sini dia itu yang ditimbulkan biasanya dark, kesannya gelap, sendu, atau depresi, kesedihan, dan juga merepresentatifkan tentang malam. Color and space. Nah, color spatial properties. Ada atmospheric perspective using color to emphasize flatness. Nah, di sini ada color spatial properties itu ada untuk menciptakan kedalaman. Contohnya ini ya, banyak menggunakan warna-warna yang lebih gelap dan juga saturasi yang digunakan di bagian background sini tuh sangat terasa. Lalu ada atmospheric perspective itu untuk menciptakan kedalaman ataupun jarak ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini tentang color theory. Terima kasih.